wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Dwi Fitri, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia angkatan 2018. Saya merupakan salah satu mahasiswa di mata kuliah Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder dengan dosen penanggung jawab yaitu adalah Pak Edo. Jadi untuk tugas semester 6 ini kami diberikan tugas yaitu untuk melakukan perkenalan dengan aktor-aktor kesehatan yang ada di lingkungan sekitar, mulai dari yang paling dasar, di mana itu mulai dari orang tua sendiri sampai yang paling tinggi yaitu orang dinas kesehatan atau mungkin teman-teman yang di Jakarta itu bisa dengan orang-orang yang ada di Kemenkes gitu. Nah, sebenarnya, ini merupakan tugas yang cukup sulit karena, tanpa surat izin, dan hanya bermodalkan nekat, kami harus mencari para aktor kesehatan dan berkenalan dengan beliau-beliau berikut. Baiklah kita mulai saja laporan dari wawancara individu ini dengan judul "Aku Bersama Para Aktor Penyelenggara Pelayanan Kesehatan". Berikut aktor-aktor kesehatan yang saya temukan. Tapi kita mulai dulu terlebih dahulu dari, kesehatan masyarakat itu sendiri apa? Kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni pencegahan penyakit atau memperpanjang hidup dan juga meningkatkan kesehatan fisik melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat, seperti perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kebersihan perorangan, pengorganisasi pelayanan medis, dan perawatan untuk diagnosis dini, pengobatan-pengobatan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya. Ini menurut Winslow. Sedangkan sehat menurut WHO itu sendiri merupakan suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial serta tidak bebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, mari kita mulai masuk ke siapa saja aktor-aktor kesehatan yang saya temui, mulai dari yang pertama yaitu adalah orang tua saya sendiri ya, ayah dan ibu atau mama papa. Ayah saya sendiri itu bernama Mr. Irwan, umur beliau sekarang itu 56 tahun, sedangkan mama, bernama Ratna Wilis dan umur beliau sekarang itu 51 tahun. Awalnya sempat bingung ketika disuruh Pak Ede mewawancarai orang tua sebagai, basic dari aktor kesehatan. Ada teman-teman yang bertanya, "Kenapa Pak orang tua?" Kayak gitu. Pak Ede pun akhirnya menjawab kalau, "Kenapa orang tua? Karena orang tua itu aktor kesehatan pertama yang ada di kehidupan kita, mulai dari proses mengandung sampai akhirnya menjadi manusia di umur 21 tahun sekarang ini, itu tidak terlepas dari, campur tangan kedua orang tua," kayak gitu. Eee Kayak merasa, oh iya bener ternyata kayak orang tua duluan ya yang bawa kita ke posyandu, kalau sakit bawa ke dokter, mungkin ada, penanganan-penanganan pertama dari orang tua ketika kita sakit, mulai dari kompres dulu deh sebelum bawa ke dokter, seperti itu. Saya mikirnya seperti itu, makanya orang tua merupakan basic awal faktor kesehatan yang ada dalam lingkungan terdekat kehidupan kita, kayak gitu. Tidak banyak, pembicaraan waktu itu dengan mama ketika saya mewawancarai beliau, kayak cuman sekedar kesulitannya dulu waktu saya masih kecil apaan sih tentang kesehatan ini, terus mama bilang, "Saya anaknya bukan anak yang rewel ketika harus dibawa pergi imunisasi, saya tidak rewel, tapi ya di umur 5 tahun kesulitannya cuma susah makan aja," gitu. Mama saya juga tipe orang yang tidak banyak bicara, jadi tidak mau lama-lama diwawancarai. Jadi disuruh, "Ya sudah cari aktor kesehatan yang lain, jangan stuck di bawah kayak gini." Oke, akhirnya saya, lanjutkan pencarian aktor kesehatan saya yang kedua, dengan bermodalkan nekat. Akhirnya saya menemukan beliau ini, yaitu aktor kesehatan yang kedua itu adalah, ya benar, Bu Desi. Bu Desi ini merupakan, salah satu kader di posyandu dekat rumah saya, yaitu Posyandu Tarogdipo, di mana Bu Desi ini, merupakan teman mama saya, jadi berkat dekingan dan bantuan mama akhirnya saya bisa bertemu dengan Bu Desi. Eee Waktu itu, kita cuma berkenalan-berkenalan, terus, ketika saya sampai pagi hari itu, posyandu tidak terlalu ramai, cuman ada satu ibu-ibu, lansia yang lagi ukur, tensi atau cek tekanan darah, kemudian ada satu adik balita umur 5 tahunan sedang bermain di posyandu tersebut. Terus saya sempat bertanya juga kepada Bu Desi, kayak selama menjadi kader itu kesulitannya apa? Terus beliau cuma bilang, "Tidak ada kesulitan, paling, ketika posyandu nggak ada yang berkunjung nih, masyarakat nggak ada yang datang-datang ke posyandu," gitu, "itu pasti susahnya ngajak-ngajakin orang-orang tua buat, ngajak anak mereka nimbang di posyandu," kata Bu Desi. Nah, sambil menyelam minum air, saya menemukan aktor kesehatan ketiga di tempat yang sama, yaitu di Posyandu Tarogdipo. Beliau adalah Bu Oci. Beliau adalah bidan di posyandu, di tempat tinggal saya ini, di Taro ini. Beliau sudah menjadi kader sudah menjadi bidan selama 6 bulan di posyandu tempat tinggal saya ini. Saya cuman berkenalan singkat dengan, Bu Oci karena habis itu saya langsung diblokade dengan mama saya yang bertanya kepada Bu Oci kayak keamanan vaksin, sedangkan mama saya ini merupakan, punya riwayat hipertensi gitu loh. Jadi saya cuma menyimak pembicaraan aman nggak vaksin dengan riwayat hipertensi antara mama saya dan Bu Oci begitu. Kemudian perjalanan saya berlanjut keesokan harinya, dengan mencari aktor kesehatan yang keempat. Eee, Sebenarnya aktor kesehatan saya yang keempat dan kelima ini saling berhubungan karena, mereka, saling, bekerja di satu tempat yang sama, ya pokoknya saling berkaitan dan sejujurnya sedikit susah untuk ditemui karena di masa pandemi ini ya agak susah gitu untuk ketemu dengan, beliau-beliau yang bekerja di rumah sakit. Tapi, berkat ikhtiar dan yakin saya akhirnya bisa bertemu dengan beliau berdua dan alhamdulillah, responnya juga ramah dan terbuka. Kita mulai dulu dari yang pertama yaitu adalah, Nurse Mega. Jadi Nurse Mega ini merupakan perawat senior di Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi, di mana rumah sakit ini merupakan tempat saya biasa berobat. Jadi saya sekali seminggu itu harus ke Rumah Sakit Ibnu Sina ini untuk pergi check up. Nah, jadi beliau atau Nurse Mega ini bekerja di, Poli Penyakit Dalam, sudah bekerja 6 tahun sebagai perawat senior di sana dan, waktu itu saya pergi pagi-pagi, ini kejadiannya lucu, saya pergi pagi-pagi, orang berdatangan ngantri untuk berawat, menerima rawat jalan begitu loh di Poli Penyakit Dalam. Tiba-tiba saya disuruh masuk, yang lainnya pada ngomel kayak, "Kenapa dia baru datang, kenapa belum bisa masuk?" Ya. Padahal saya jawab dalam hati kayak, "Kan aku nggak mau berobat," kayak gitu, cuma mau wawancara. Ternyata kayak, oh ya Tuhan sesusah itu untuk belajar, sebenarnya bukan susah ya, kayak banyak tantangannya gitu, tapi itu juga sesuatu yang memotivasi kita kayak, "Ih masa gitu aja nggak bisa?" Gitu loh. Lalu, ini dia yang, aktor, kesehatan saya yang kelima. Jadi pertamanya awalnya saya itu ingin berkenalan dengan beliau, tapi kebetulan karena Nurse Mega ini merupakan perawat, di Poli Penyakit Dalam, jadi sekalian saja sambil menyelam minum air lagi, saya wawancarain Nurse Mega.
Sebelumnya untuk akte kesehatan saya yang kelima ini, saya sudah pergi ke rumah beliau, tapi beliau menolak untuk berkenalan dengan saya. Beliau bilang seperti ini, "Kamu besok pagi datang lagi ke rumah sakit, temui saya jam 8 pagi," kata beliau, "karena saya sudah berpakaian dinas, maksudnya sudah lengkap, sudah berpakaian APD gitu. Kalau kita berkenalan sekarang, saya masih pakai baju rumah, dosen kamu tidak akan percaya kalau saya adalah seorang dokter." Saya juga, "Oh iya, benar juga sih," kayak gitu. Nah, akhirnya jam 8 pagi besoknya saya pergi ke rumah sakit dan mewawancari beliau. Beliau adalah ini, Dokter Rahmilna, cantik orangnya, ketika pertama kali ketemu beliau cantik, ramah, imut-imut ya, biasanya dipanggil Dokter Milna, itu merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Ibnu Sina dan sudah bekerja selama 5 tahun. Beliau baik sekali, kayak saya disuruh masuk ke ruang tunggu, lalu dibilang lagi, "Tunggu sebentar, saya pakai APD dulu ya." Lalu saya menunggu sekitar 10 menitan, kemudian baru nih masuk. Terus beliau juga bertanya, "Kita mau ngapain ini?" Terus saya jelasin, "Kenalan aja Bu ya, karena kalau saya kelamaan di dalam ruangan nanti pasien-pasien ibu pada marah ya." Emang pasien dokter Milna itu banyak sekali waktu itu, kayak gitu. Terus kenalan, saya juga, TW-TW kayak, "Susahnya selama Covid ini bagaimana Bu?" Ya ibunya bilang, "Ya kadang-kadang ada perasaan takut, kayak jangan-jangan saya ketularan Covid, atau kayak lelah harus pakai APD lengkap seperti ini setiap ingin, memberikan perawatan," seperti itu. Tapi luar biasa, tugas dari Pak Edi bisa mempertemukan saya dengan Dokter Milna. Saya tidak pernah nyangka kayak gitu loh akan bertemu dengan seorang dokter, tapi dalam rangka berkenalan, tanpa surat tugas, cuman membawa diri saja duduk di depan ruangan spesialis, kayak, "Bu, saya mau berkenalan boleh nggak Bu? Ada tugas wawancara." Cuma menggunakan itu doang, saya bisa berkenalan dengan orang-orang hebat, gitu. Nah, aktor saya yang ke-6 ini merupakan juga seorang dokter, beliau juga merupakan seorang dokter, satu-satunya dokter bedah onkologi, atau bedah tumor dan kanker yang ada di kota, rasanya ya di kota saya. Beliau juga sudah menjadi dokter, rawat jalan saya selama berapa tahun berarti, selama 5 tahun dari kelas, 1 SMA sampai sekarang saya masih berobat dengan beliau ini. Tapi sayangnya beliau sedikit sibuk guys, beliau juga banyak pasiennya gitu loh, kayak melakukan praktek rawat jalan itu setiap hari Senin, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan yang hari lainnya beliau padat dengan jadwal operasi, seperti itu. Eee Beliau adalah pemuda tampan yang saya temui di seukuran, bapak-bapak lah ya guys, tapi tampan sekali, saya menyebutnya tampan berani. Itu adalah ya Pak Ismeldi. Jadi Pak Ismeldi ini merupakan dokter spesialis bedah onkologi, spesialis bedah tumor dan kanker yang ada di Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi. Pengalaman kerjanya sudah 6 tahun sebagai dokter spesialis dan saya sudah 2 kali operasi dengan Bapak Ismeldi dan bapaknya humoris, baik sekali karena saya udah kenal dengan bapaknya. Waktu itu saya ingin berkenalannya waktu saya check up, tapi karena pasien bapak banyak sekali, bapaknya bilang, "Ya udah lewat aja gitu, saya nggak mau video call ya, kita teleponan aja," gitu. Bayangkan dalam 12 menit 37 detik itu kita cuman hahi dan bahas tentang kesehatan saya saja. Kayak bapaknya malah nanya-nanya, "Gimana? Tangannya gimana?" Gitu loh, "Udah masih ada benjolan atau gimana?" Ya malah jadi kontrol sama Pak Ismeldi, kayak bapaknya baik banget dan saya juga nggak menyangka dengan ada tugas ini akhirnya saya bisa tahu gitu loh Pak Ismeldi udah bekerja 6 tahun sebagai dokter spesialis bedah onkologi. Ismeldi emang, wah tampan guys, apalagi kalau dilihat langsung, humoris sekali orangnya. Kayak perawat-perawatnya juga terlihat enjoy dengan Pak Ismeldi. Dan pasiennya sangat 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 banyak. Kadang dalam 1 hari, itu bisa ada 150 pasien setiap kali praktek rawat jalan ini itu, kayak di setiap hari Senin, Jumat, dan Sabtu. Nah, aktor kesehatan saya yang ke-7 itu adalah saya tidak nyangka gitu loh. Ternyata beliau adalah seorang yang sangat hebat guys. Saya sempat kaget pertamanya ini merupakan, kenalan dari papa, saya bilang, "Pak, aku butuh kenalan dengan salah seorang, pegawai dinas kesehatan di Bukit Tinggi," gitu. Kayak hanya untuk berkenalan, menanyakan nama dan menanyakan posisinya di dinas kesehatan apa gitu. Nah, papa bilang kayak, "Ya udah kita besok pagi pergi ke kantor dinas kesehatan," kata ibunya, "boleh ditemui," kayak gitu. Oke, saya pergi pagi-paginya ke dinas kesehatan, bertemu dengan sosok ibu ini masih muda, cantik, dan humble orangnya. Ketika disuruh masuk ke dalam ruangan, saya lihat di palang pintunya dia merupakan seorang kepala guys. Kaget sekali kayak, "Astaga, bagaimana ini kalau diminta surat tugas, saya tidak punya surat tugas untuk mewawancarai ibu, gimana ini Bu?" Kayak gitu. Dan ternyata orangnya baik sekali. Beliau adalah kepala UPTD instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, cantik sekali orangnya guys, ramah juga, kayak saya ingin memanggil Kakak jadi beliau baik sekali. Eee, Nama beliau itu adalah Nur Asia Wahid, SSI Master Farmasi Apoteker, menjabat sebagai kepala UPTD instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi selama 12 tahun, sudah 12 tahun bekerja di instalasi farmasi Dinkes Kota Bukit Tinggi. Bukan sekedar berkenalan dengan Ibu Esi waktu itu. Beliau juga menjelaskan kepada saya instalasi farmasi ini apa, kayak gitu. Kenapa, gedungnya berpisah dari gedung dinas kesehatan yang ada di pusat Kota Bukit Tinggi begitu. Dan yang paling memorable ya dari pengalaman saya berkunjung ke instalasi farmasi ini, saya akhirnya dibawa ke tempat penyimpanan vaksin guys. Wah itu bener-bener greget sekali. Kayak ibunya bilang, "Anji mau lihat tempat penyimpanan vaksin nggak?" Kayak saya kaget dong. Oh jadi semua vaksin yang didistribusiin di Kota Bukit Tinggi ini berasal dari sini ya Bu? Ibunya bilang, "Bener." Kebetulan saya 2 hari yang lalu itu habis vaksin, saya tanya kan. Jadi waktu saya vaksin di Eee, lapangan kantin berarti vaksinnya dari sini ya, Bu? Ternyata ibunya bilang, "Iya, asalnya dari sini." Kaget dong kayak, di mana saya bisa nyampe gitu loh, di tempat di mana vaksin ini disimpan. Saya ngelihat kotak box gitu, banyak guys, isinya vaksin dan kebetulan pada pagi itu, beliau dan rekan-rekan sedang bersiap untuk nganterin vaksin ini ke pusat, vaksinasi gitu, ke tempat vaksinasi umum kayak gitu di lapangan kantin di kota saya. Dijelasin sama beliau, "Gini gini," kayak saya juga nanti ada videonya ya guys ya, dan, di saya juga sempat bertanya ke beliau, "Bu, ada pesan nggak untuk masyarakat Indonesia terkait vaksinasi ini?" Terus beliau menyampaikan pesannya menurut saya, wah iya gitu, kayak bener banget gitu. Nah, dari situ saya kayak, wah gila sih nggak nyangka bisa bertemu dengan 7 orang hebat ini, kayak gitu, kayak, ih susah sekali kayak gitu, maksudnya nggak menyangka tanpa surat tugas bisa gitu loh bertemu dengan beliau-beliau yang hebat ini, kayak gitu. Saya juga sangat kaget gitu. Nah, ini waktu saya keliling UPTD instalasi farmasi Dinkes Kota Bukit Tinggi, kayak ini ada struktur organisasinya, Bu Esi sebagai kepala UPTD-nya dan ini merupakan ruang penyimpanan gitu, vaksin-vaksinnya di dalam kotak yang biru itu ada vaksin, padahal saya bukan petugas tapi saya bisa masuk. Ini gila banget sih, ini pengalaman terkeren.
Nah, jadi dari pembicaraan ini saya akhirnya nemuin gitu. Honestly jujur di awal ketika diberi tugas ini saya merasa nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin bisa gitu loh. Kayak gimana caranya bisa kenalan sama orang-orang hebat aspek kesehatan tanpa surat gitu loh dari FKM gitu, nggak mungkin sih. Walaupun saya seorang mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Indonesia harus menjual nama Universitas Indonesia, belum tentu mereka mau menerima kayak gitu. Tapi karena selalu di-push oleh Pak Ede dibilang, "Bisa," kayak gitu, "pasti bisa," gitu, "kan pengen berkenalan," kayak gitu loh. Dan ternyata bisa gitu loh. Emang ya mahasiswa kayak mikirnya jauh nggak bisa, tapi ternyata bisa gitu loh. Tapi tidak dipungkiri itu juga berkat, bantuan dari orang-orang sekitar, akhirnya juga bisa bertemu dengan orang-orang hebat ini gitu loh. Mulai dari Bu Desi, Bu Oci, Bu Milna, Bu Mega, Pak Ismaildi, dan, Bu Esi sebagai kepala UPT Instalasi Farmasi itu seperti, wah saya nggak nyangka gitu loh ternyata di sekeliling saya itu semuanya orang-orang hebat yang kalau nggak dikasih tugas ini saya nggak tahu ada mereka gitu. Kayak saya cuman diam diri di kamar ikutin pelajaran, tapi nggak tahu ada beliau-beliau ini di luar kayak gitu. Eee, ini merupakan pengalaman menarik gitu loh, kayak berkat tugas dari Pak Ede saya bisa tahu gitu loh vaksin yang disuntikin ke saya 2 hari yang lampau ternyata tempat penyimpanannya di sini gitu loh. Kayak, "Dia di sini loh distributornya," kayak gitu, "mereka itu nyimpannya di sini loh," kayak gitu, "yang ngolah itu ini loh, yang ngolah datanya," gitu. Kayak, "Ya Tuhan," gitu. Coba kalau nggak dikasih tugas ini mungkin saya nggak tahu sama sekali kayak gitu loh. Saya juga nggak akan tahu dokter yang udah ngerawat saya selama 5 tahun ternyata udah 6 tahun kerja di rumah sakit yang bersangkutan gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih banget sama Pak Ede yang udah ngasih tugas ini, kayak awalnya merasa sangat impossible, ternyata ini tuh walaupun impossible ternyata bisa dikerjain kayak gitu, dan hikmahnya banyak banget gitu loh. Mungkin kalau nggak masa pandemi, ini tuh lebih banyak mungkin aktor kesehatan yang bisa dikumpulin kayak gitu. Kayak masih banyak orang-orang hebat di luaran sana yang bisa saya temuin kayak gitu loh. Kayak ini keren banget sih, itu sih, hal-hal yang bisa saya dapetin dari berkenalan dengan para aktor kesehatan, aku bersama para aktor penyelenggara pelayanan kesehatan, dan itu keren banget. Sepertinya jika diberi tugas lagi, saya nggak akan menolak sih, cuman ini bagus banget. Makasih Pak Ede, makasih juga teman-teman semuanya, ini adalah tugas akhir dari mata kuliah, manajemen penyelenggara kesehatan, primer sekunder. Sekian, saya Giti Fitri, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Perkenalkan saya Giti Fitri, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia angkatan 2018. Di sini saya dalam menunaikan tugas mata kuliah Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer Sekunder. Izin perkenalan, Bu. Ya, nama saya Desi Ramawati, posisi di sini sebagai kader Kokesya, Pusat Kesehatan Keluarga. Pagi Bu, perkenalkan saya Giti Fitri, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia angkatan 2018. Saya mendapat tugas kuliah untuk mewawancarai tenaga kesehatan yang ada di Posyandu di dekat rumah. Boleh Bu perkenalan Bu? Boleh. Hai Anggi. Halo Bu. Ibu Ibnu Desi, bisa dipanggil Ibu Desi, dinas di Posyandu Padang. Kalau boleh tahu udah berapa lama Bu di Posyandu sini Bu? Proses kali ini kebetulan baru awal tahun ini sebelumnya. Lagi Bu, kenalkan Bu, saya Giti Fitri, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia angkatan 2018. Saya di sini untuk pemenuhan mata kuliah Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer Sekunder. Boleh Bu perkenalan dirinya Bu? Ya, selamat pagi, nama saya Mega, perawat di Polisi Kedap. Oh sudah dari tahun berapa Bu bekerja di rumah sakit dari? Yang dinas di Yasmin Tinggi 2015. Oke, selamat pagi Bu. Bu, perkenalkan saya Giti Fitri, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia angkatan 2018. Pagi ini saya ingin memenuhi mata kuliah Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer Sekunder dengan berkenalan dengan Ibu. Terlebih dahulu, boleh Bu diperkenalkan dirinya Bu? Oke. Udah dari tahun berapa Bu itu? Nah, oke. Semangat Bu. Perkenalkan, saya Giti Fitri, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia angkatan 2018. Di sini dalam menunaikan tugas mata kuliah Manajemen Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer Sekunder. Izin perkenalan Bu. Oke, nama saya Fatika Profesi Wahid. Saya bekerja di UPTD Instalasi Farmasi Kota Bukit Tinggi. UPTD Instalasi Farmasi kita UPTD di bawah Dinas Kesehatan Bukit Tinggi. Saya bekerja di Dinas Kesehatan sudah 16 tahun dan di UPTD ini sudah jadi kita di UPTD Instalasi Farmasi melayani kebutuhan dan kebutuhan kesehatan di Kota Bukit Tinggi. Jadi kita melayani puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Bukit Tinggi. Semangat kerjanya Bu. Semangat ya Bu. Makasih Bu. Semangat ya Bu kerjanya hari ini. Semangat Bu. Semangat Ibu kerja hari ini. Ya, semangat. Semangat bekerjanya Bu. Semangat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Distribusi vaksin, kami sedang melakukan vaksinasi massal. Jadi hari ini ada kegiatan distribusi vaksin untuk tim yang ada tim vaksinasi yang ada di lapangan vaksin. Kegiatan vaksinasi massal ini sudah terlaksana sejak minggu kemarin. Jadi ini mau dikirim ke 8 kantin berarti Ya, Bu? kegiatan vaksinasi. Jadi ini ada vaksinnya, di dalam vaksin karir, ini ada kelengkapannya, ada jarum suntiknya, ada safety box-nya, ada kemasan. Kalau Ibu langsung turun ke 8 kantin atau gimana Bu? Ada yang kita melakukan pemantauan, ada tim yang kita bagi tim, jadi kita ada 2 tim. Kebetulan kami yang tim hari Sabtu, sekarang tim kedua yang hari Senin. Salah satu kegiatan di PTD Instalasi Farmasi penyimpanan. Jadi kami menyimpan obat, seperti ini di ruangan penyimpanan obat. Kami menyimpan, ini baru sebagian kecil dari ruangannya masih banyak yang lain di dalam. Terus kami juga menyimpan vaksin, ini salah satu, ini 2 dari beberapa kulkas vaksin yang ada di sini. Jadi saat ini karena sedang gencar vaksinasi COVID, jadi kami juga menyimpan dan mendistribusikan vaksinasi COVID-19. Ada pesan nggak Bu untuk masyarakat Indonesia terkait vaksin? Jangan takut untuk divaksin,
insya Allah aman, sudah ada halalnya juga dari MUI. Vaksin merupakan salah satu ikhtiar kita untuk bebas dari pandemi. Jadi karena satu memberi vaksin. Oke.